Halo guys, selamat datang di channel RR Fish Farm. Halo sobat ikan diskus dan ikan yang lainnya seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini guys, kita akan menceritakan ikan mati. Ikan saya kenapa mati ya? Pas baru bangun tidur, habis selesai aktivitas, kita nengok ke perikanan, tahu-tahu lihat ikan mati. Gimana nggak bingung ya guys? Ikan kesayangan tahu-tahu mati. Saya akan bercerita sedikit tentang kenapa ikan saya mati. Waktu kemarin saya tinggal keluar kota, ada 4 hari ikan hidup dan sehat-sehat saja. Akan tetapi setelah saya pantau, emang waktu itu kurang bersih-bersih, dan tahu-tahu ikan saya ada aja yang kurang sehat. Saya juga bingung mau diapain ikan saya ini biar tidak terulang lagi seperti itu. Padahal itu ikan kesayangan loh. Nah, ini guys, setelah kita tahu ikan saya ini mati, nah ikan kesayangan mati, kita penanganannya yang harus dilakukan adalah pertama-tama tentu saja ikan yang mati tersebut harus kita pisahkan dari teman-temannya yang pada masih sehat, karena posisi ikan saya waktu itu di dalam satu tank akuarium. Kebetulan ukuran akuariumnya sangat besar ya guys, ukuran semeter 50 dikali 40 dengan tinggi akuarium 40 juga, tinggi air 30. Nah, sedangkan isinya burayak tersebut termasuk banyak, dan size burayaknya udah lumayan besar, dari 1,5 in sampai 2,5 in up. Nah, akhirnya kan daripada nanti menularkan ke teman-temannya yang sehat, lalu ikan yang mati tersebut kita pindahkan kemana? Ya tentunya bukan pindahkan ke piring, kalau enggak ke meja makan. Kita ambil ikannya lalu kita buang ke tempat sampah, kalau enggak kita kemanain, terserahlah. Nah, ikan terus kita ambil. Nah, setelah ikan kita ambil, terus treatment apa yang harus dilakukan? Nah, untuk akuarium tanks yang segitu besarnya harus kita water change. Water change adalah dengan mengganti air, merestart air yang lama dengan air yang baru. Kenapa harus dilakukan water change? Karena dengan water change itu untuk menghindari akibat dampak terburuk dari terkontaminasinya air akan penyakit ikan atau kuman kotoran air atau amoniak air. Karena waktu-waktu ini memang posisi cuaca lagi kurang mendukung. Cuaca di mana? Di tempat saya kebetulan di daerah Tangerang Selatan sering hujan. Satu hujan, yang kedua panas, yang ketiga temperatur suhu malam itu kadang-kadang suka 21 derajat, kadang-kadang 23, siang jarang yang 28. Sedangkan suhu air diskas normalnya di 28 sampai 30 derajat Celcius. Kayak di Sungai Amazon, suhunya agak hangat, agak ruam-ruam kuku. Makanya restart dulu. Harus langkah awal adalah merestart air atau dengan istilah kerennya water change. Nah, sobat RR diskus seluruh dunia, setelah ikan di water change, air harus sampai habis. Setelah air habis, ditambahin air bersih sedikit sampai banyak, kira-kira 1/4 tank. Habis itu terus dibilas lagi. Nah, setelah dibilas langsung disipon lagi kotorannya, jangan sampai amoniak ikan-ikan tersebut masih ada di dasaran tank. Bagi yang menggunakan filter atau top filter atau sejenisnya kayak kanister, kayak peralatan-peralatan buat aquascape yang model pakai lily pad segala macam atau dan sebagainya, itu harus dibersihkan. Misalnya kapasnya harus dicuci sampai bersih,
media filternya harus diganti. Supaya apa? Ikan tidak tertular penyakit. Kalau ikan sakit, kita juga sedih. Soalnya apa? Jangan sampai nanti menularkan ke teman-temannya yang lain. Kalau sakitnya eksternal, itu masih bisa kelihatan. Akan tetapi kalau sakitnya internal kayak ikan saya, jadi tidak kelihatan. Ikan doyan makan, ikan rakus makan, akan tetapi tahu-tahu meninggal. Namanya manusia juga, kalau sudah tiba ajalnya juga nanti akan meninggal juga. Begitu juga mungkin ikan saya nggak sakit, nggak kenapa-napa, tahu-tahu meninggal juga. Mungkin karena sudah takdir. Mudah-mudahan itu benar takdir. Soalnya apa? Tidak ada gejala apa-apa, teman-teman. Jadi ikan saya sehat, doyan makan, rakus. Pokoknya tidak ada tanda-tanda ikan kuncu, ikan mocok, atau ikan stres. Ikan kebetulan saya pelihara, saya rawat dari buraya. Kebetulan kita kan ternak sendiri. Dari buraya sampai netes, sampai gede ke kolam pembesaran, alhamdulillah sehat-sehat semua. Nah, ini baru ada yang meretel begitu. Nah, oke lah, kita berbicara masalah penanganannya. Setelah air kolam kita reset dengan air akuarium yang baru, kemudian kita langkah berikutnya yaitu dengan mencuci media. Kebetulan tank pembesaran saya lengkapi dengan top filter. Kenapa saya pakai top filter? Karena untuk menghindari supaya kadar amonia dari buraya sampai netes sampai gede ke kolam pembesaran, alhamdulillah sehat-sehat semua. Nah, ini baru ada yang meretel. Nah, oke lah, kita berbicara masalah penanganannya. Setelah air kolam kita reset dengan air akuarium yang baru, kemudian kita langkah berikutnya yaitu dengan mencuci media. Kebetulan tank pembesaran saya lengkapi dengan top filter. Kenapa saya pakai top filter? Karena untuk menghindari supaya kadar amoniak air itu bisa kesaring sedikit demi sedikit, tentunya di kapas. Dari top filter itu medianya saya lengkapi dengan karang jahe dan bioring, biobol. Kenapa? Untuk buat kestabilan pH air. Kestabilan pH air tentunya akan menjaga kesehatan ikan. Bagi yang suhunya kurang menentu kayak cuacanya kayak sekarang ini, boleh ditambahkan dengan heater. Heater bisa diset di 30 derajat atau 31 derajat. Nah, setelah dicuci semuanya, peralatan aksesoris akuarium dan tentunya akuariumnya juga digosok sampai bersih. Kemudian ikan tidak lupa pula dikasih antibiotik. Kenapa harus dikasih antibiotik? Untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam air. Bagi teman-teman yang tidak punya antibiotik, bisa mencarinya di toko-toko ikan. Dengan 10.000 apa 15.000 bisa mendapatkan obat biru. Bisa pakai Meclin Blue, bisa pakai sejenisnya. Dan jangan lupa ditambahkan garam ikan. Oke sobat, sekarang air sudah bersih, ikan sudah fresh kembali, dan tidak lupa pula kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ikan kita sehat-sehat terus. Karena apa? Ikhtiar kita tidak lupa kita barengin dengan mengucap syukur dan berdoa pada Sang Pencipta. Semoga sobat-sobat semuanya bisa mendapatkan ilmu yang sedikit. Dan tidak lupa pula, kalau sobat RRBis ke seluruh dunia mau melihat treatment untuk ikan sakit selanjutnya, jangan lupa pantengin terus ya channel RR Fish Farm. Dan untuk mensupport RR Fish Farm,
minta tolong ya, jangan lupa like and subscribe. Untuk sobat-sobat semuanya yang sudah like and subscribe, saya doakan sukses dan barokah untuk segala usahanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.